Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Dan di video kali ini kita akan membuat layangan pecukan. Dan sebelumnya kalian bisa tekan tombol subscribe di bawah ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja kita akan memulainya. Saya akan membuat layangan pecukan sekitar 2 meteran. Ya, ini adalah bantal jujurnya, yaitu ukurannya 80 cm. Yang ini adalah bohnya, itu saya memakai 2,5 dari bantal. Jadi kalau ini 80 cm, ini 2,5-nya berarti 200 cm. Sebenarnya ukurannya itu bebas ya, itu terserah kalian, itu tergantung dari selera masing-masing. Tapi kalau kalian ingin mengikuti ukuran seperti yang layangan ini, jadi kalian bisa gunakan 80 cm dan 2,5 dari ini adalah 200 cm atau 2 meter ya. Untuk membuat layangan pecukan itu bantang legnya atau bohnya itu berbeda dengan layangan biasa ya. Kalau layangan biasa itu kalian bisa buat kekeh, terus agak lemot dan sangat lemot di ujungnya. Tapi kalau layangan pecukan itu di sini kekeh tengahnya, dan di sini kalian bisa samakan ya sampai ujung. Jadi ini sama dan ini kekeh. Ini kalian bisa tambah atau buat double atau 3 kali lipat. Yang penting ini kekeh ya, seperti ini. Kalau di ujungnya yang ini kalian buat lemot seperti buat layangan biasa itu kurang bagus ya. Soalnya nanti pas dipecuk itu hanya ujungnya saja yang lengkung seperti itu. Tapi kalau dari sini kalian buat sama, nanti ketika dipecuk itu semuanya itu akan terangkat seperti itu. Dan cara meraut ini usahakan agar kulit bambunya atau tundu bambunya ini dibuat agak lebih sedikit lebar daripada meraut layangan biasa. Dan bambu atas dan bambu bawahnya ini harus kalian ukur dulu biar lengkungnya sama seperti ini. Usahakan biar lengkungnya sama. Terus kalian juga bisa balik, itu tadi dari kulitnya kita lengkungkan sama. Sekarang dari bagian perutnya juga harus kalian ukur biar lengkungnya sama juga seperti ini ya. Setelah lengkungnya sama, kalian juga harus menimbangnya seperti ini. Menimbangnya biar pas. Oke, langsung saja kita akan memasang sudut-sudutnya. Kalian juga harus membuat segitiga seperti ini. Ini dari bambu ya, yang dihilangkan kulitnya. Terus yang penting bentuk segitiga itu aja, sangat simple. Yang kalian rekatkan adalah bagian perutnya, kedua bagian perutnya ya.
bagian kulit menghadap ke tengah.
helm kita sudah jadi seperti ini. Ya, sekali lagi saya akan mengulang tipsnya ya. Yang pertama itu adalah cara meraut bantangnya ini. Cara meraut bantangnya ini jangan gilik ya, jangan bulat, tapi agak lempeh. Kulit bambunya itu agak banyak sampai sini. Ya, terus ini bagian tengah sini itu harus dibuat sangat kekeh ya, kekeh. Sekekeh-kekehnya itu tidak masalah. Dan di bagian ini jangan dibuat lemot ujungnya. Berbeda dengan layangan bebean seperti ini ya. Kalau layangan bebean seperti ini, di sininya kekeh, tetapi ujungnya ini lemot. Kebanyakan layangan seperti itu ujungnya lemot. Itu karena layangan ini flat, tidak memiliki aerodinamis ya. Makanya di sininya lemot karena harus membutuhkan bantuan angin supaya lengkung, membuat aerodinamisnya sendiri. Karena jika ini lengkung, angin yang masuk dan akan bisa keluar karena lengkung. Kalau anginnya tidak bisa keluar, ini kekeh, semua kekeh, anginnya tidak bisa keluar, itu layangannya 100% muyeng ya, atau berputar-putar atau seperti kincir angin. Tetapi berbeda dengan layangan pecukan ya. Layangan pecukan sudah memiliki aerodinamisnya sendiri, yaitu pecukannya seperti ini. Angin yang masuk dan akan keluar melalui lengkungannya ini. Ya, itu bedanya. Jadi ini tidak perlu lemot ya. Jangan takut membuat layangan pecukan. Jangan takut layangan pecukan kalian itu kekeh. Itu tidak apa-apa. Yang kalian takutkan adalah jika layangan pecukan kalian itu lemot. Karena jika layangannya lemot, kalau lemot itu gini ya. Kalau layangannya lemot, misalnya yang lemot sebelah sini ini tidak seimbang, yang samping-sampingnya itu akan ngesengan atau ngelengan atau mereng. Tetapi jika yang lemotnya yang di sini tidak seimbang, jika ini lemot ya, dan kanan kirinya itu tidak seimbang, maka otomatis dari sini sampai ke ujungnya itu tidak seimbang. Karena jika di sini lemot, anginnya akan keluar semua. Tetapi jika tidak seimbangnya di sini itu masih bisa naik, tetapi agak mereng ya. Tetapi jika tidak seimbangnya di tengah, itu semuanya bakal tidak seimbang. Makanya tengahnya itu agak kekeh. Berarti kekeh itu membuat dia seimbang. Kekeh itu jika tidak dilengkungkan, jika angin datang itu tidak bisa lengkung ya, karena kekeh. Yang ini tidak lengkung, berarti kedua ini adalah seimbang. Jika ini lengkung, ada kemungkinan lengkungannya itu tidak sama. Jadi kalau kekeh itu seimbang. Makanya layangan pecukan di sini harus kekeh biar di sini itu seimbang ya. Di sini agak lemot sedikit tidak apa-apa. Itu kalau tidak seimbang paling sedikit ya. Nah, cara meraut yang di sini itu jangan buat lemot ujungnya. Kalau bisa buat lemot bagian sininya. Kenapa? Karena kalau ujungnya kalian buat lemot, ketika dipecukan, ketika ditarik, hanya bagian ujungnya saja yang akan ketarik seperti itu. Ini tidak akan naik. Dan itu kurang tepat ya. Yang seharusnya adalah di sini lurus dan naiknya itu mulai dari sini, mulai naik dan naik seperti itu. Nah, untuk membuat seperti itu, maka lemotnya itu harus di bagian sini dan ini kekeh lagi dikit. Maka dia akan naik dari pangkalnya. Kalau di bagian ujungnya lemot, maka pangkalnya tidak naik seperti itu. Yang naik itu hanya ujungnya saja dan itu kurang tepat ya. Dan cara menukupnya,
menukupnya ini saya pisah-pisah itu supaya ketika dia terpecupkan, plastik yang ini masuk ke dalam dan membuat tukubannya tetap kencang. Kalian boleh saja menempelnya, itu tidak masalah, tapi kurang maksimal ya. Untuk bentuk dari layangan pecukan ini adalah selera kita masing-masing. Ada yang suka bulat, ada yang suka lonjong dan sebagainya. Saya suka bentuk seperti ini. Setiap orang memiliki selera yang berbeda. Dan untuk ukuran yang saya pakai, saya memakai ini 80 cm bantang tengah atau bantang ujungnya, dan bawahnya saya memakai 2 meter. Itu saya pakai sikutnya, bawahnya ini adalah 2,5-nya ini, 2,5 dari ini, itu maksud saya. Jadi kalau ini 80 cm, 2,5-nya ini berarti 2 meter, 200 cm ya. Dan untuk menerbangkannya, pertama layangan pecukan mempunyai 3 tali timbang, yang di atas 1 dan di bawah 2, seperti itu. Di bawah 2 ini fungsinya, kalau 2 tali timbang itu biasanya layangan tidak bisa kanan kiri, dia akan menariknya lurus. Dan yang satu di atas ini berfungsi untuk kadang-kadang untuk menggerakkannya sedikit untuk buat ngelok. Dan cara menaikkannya, ketika ditarik tali ini harus kencang ya, harus tetap kencang, tidak boleh kendor. Kalau talinya kendor itu berbahaya, bisa membuat yang lepas seperti itu atau tidak terkontrol. Jadi layangan pecukan harus membutuhkan angin yang keras atau angin yang sedang keras dan stabil ya. Angin yang sangat-sangat stabil, karena kalau anginnya tidak stabil itu kadang-kadang ininya bisa kendor dan dia akan jatuh. Dan tips saya untuk ketika kalian menaikkannya, ketika sudah naik, biasanya layangan pecukan itu akan nyelejek ke atas, langsung ditepat di atas kita. Itu karena layangan ini adalah layangan yang menampung angin dan akan terus naik ke atas. Jadi ketika naikkan layangan ini, cepat-cepatlah ulur, tapi ulurnya pelan-pelan ya, supaya talinya tetap kencang. Ulur semakin tinggi, kalau layangan ini tinggi, maka talinya akan ngemperan seperti itu. Maka beban talinya akan berat karena talinya panjang, layangannya tinggi, dan itu tidak bisa membuat layangan ini menyelejek ke atas ya. Jadi kalau naikkan layangan pecukan tinggi-tinggi, jadi biar tidak bisa nyelejek ke atas. Atau kalian bisa menggunakan tali yang lebih besar dari seharusnya. Misalnya layangan ini membutuhkan tali 1000, kalian pakai 1500 seperti itu, supaya keberatan tali dan tidak bisa nyelejek ke atas. Jadi talinya agak seperti itu ya. Dan saya juga memakai bantang tengah, bantang hijau yang sangat besar ya, sangat kekeh. Itu supaya dia berat dan tidak nyelejek ke atas. Jadi hanya segini. Tapi ada resikonya juga. Risikonya karena dia berat, jadi kalau anginnya tidak keras, itu akan mencepol jatuh seperti itu. Itu terserah kalian menggunakan teknik. Ini kalau pakai yang bambu yang agak kecilan itu juga bagus, tetapi saya pakai yang besar supaya lebih stabil saja. Tapi ini hanya bisa dinaikkan kalau ada angin keras ya. Ya, itu dia tips saya tadi tentang layangan pecukan. Mari kita tes terbang apakah dia bisa naik. Supaya tidak hanya teori saja, mari kita buktikan. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, like videonya dan share kepada teman-teman kalian supaya bisa mendapatkan video-video menarik dan informasi yang menarik lainnya. Oke?
mudah-mudahan layangan pecukan kita sukses mengudara dan tampaknya angin sangat bagus hari ini.